Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Warung Kopi Radio Bright. Hari ini saya kedatangan bintang tamu. Sebenarnya sih bukan tamu-tamu juga, karena ini salah satu teman partner kerja saya. Nama saya bingung ya, saya kerja sama beliau ini udah berpuluh-puluh tahun, tapi saya nggak tahu nama lengkapnya. Sekarang saya manggilnya Om Anton aja, karena jauh lebih muda dari saya. Apa kabar Om Anton? Baik, Mas. Curang nih, padahal gua hafal Rizal Boleh sebutin nama lengkapnya biar gua agak lupa lagi. Nama lengkap gua Triantono Adiputro. Oh, Triantono Adiputro, iya benar. Saya ingat dulu, karena saya dulu sering jalan-jalan keliling daerah Indonesia kan ya. Iya. Gak kerjaan apa dulu ya? Muter-muter sih Mas. Kita tuh dulu yang intens tuh ya urusan gas 3 kilo itu. Yang paling intens lah. Iya. Sosialisasi gas 3 kilo ya. Iya. Pas produk gas 3 kilo baru muncul ya. Iya. Tahun berapa tuh ya? Ingat ya? Tahun 2009, 2010. 2008, 2009, 2010 ya. Kira-kira. Masya Allah. Iya. Brighters, just info aja, dulu kami pernah satu kantor bareng. Saya ada di divisi media berhubungan sama teman-teman radio seluruh Indonesia, sedangkan Mas Anton ini aktif di event. Jadi kalau ada kegiatan di luar, kita pasti berkolaborasi. Sebenarnya ada beberapa teman kita lagi ya Ton ya. Itu dulu dua tim ya. Dua tim ya. Dua tim, kalau pasukan yang gua ajak tuh yang pasti Mas Roni lah. Mas Roni, iya. Yang itu nggak mungkin dicoret dari obrolan ini. Nanti kalau beliau udah sehat harus kita angkut kembali. Iya. Itu Mas Roni pasti. Terus habis itu ada split tim, satu yang handle, gue lupa ya, waktu itu kan saya region kan. Pokoknya region 1 itu ada Gusti, region 2 itu Ari atau Iya. dua orang itu, terus Didit juga. Iya betul. Didit walaupun dia disibukkan dengan event lainnya, tapi dia tetap support ke. Iya. Aduh, seru ya waktu kerja dulu ya Ton ya. Datang pagi, pulang pagi. Powernya masih ada. Semalam gua habis loading tadi bangun jam 8 tuh rasanya kayak aduh. Kalau dulu mah ketemu 3 hari kemudian juga ayo. Ayo aja ya. Iya. Ton, pengalaman apa yang menurut lu paling menarik waktu kita jalan bareng Ton? Mau serius atau bercanda nih? Hah? Boleh serius, boleh bercanda, karena di sini bebas bicara, bebas ketawa. Kalau soal kerjaan kita ngomongin yang kejadian di event kita yang 3 kilo itu ya. Kejadian yang paling menarik adalah gue nggak nyangka ternyata pada saat eksekusi itu ada level di mana masyarakat Indonesia itu masih kayu bakar. Iya. Padahal kan acaranya itu pengennya dari minyak tanah, Betul. Ke gas. Iya. Udah gitu, itu kaget pertama. Dalam proses berjalan, gue baru tahu bahwa salah satu dari tim kita masih pakai minyak tanah. Iya. Masih pakai minyak tanah. Iya. Ya lu selama ini ngeliatin acara-acara itu, kita bikin briefing dan segala macam, lu masih pakai minyak tanah. Edukasi orang ya. Edukasi orang. Ternyata dia kagak kena edukasinya. Jadi coba begini. Gue masih takut tau. Ada. Iya. Gue ganti. Nih langsung 12 kilo dia. Iya. Nah, gue ingat pengalaman waktu kita ke Madura Ton. Jadi di sana tuh waktu kita datang, orang itu kita edukasi sama bahasa Indonesia kagak ada ngerti. Dia menyentuh, ngerti Bu? Dia. Kita sama Mas Ade nggak sih? Sekalian dia balik nggak ya waktu itu? Enggak. Iya, itu banyak kejadian yang ya seru-seru ya. Jadi kalau kita ada kegiatan ke daerah gitu, apalagi tentang kerjaan edukasi, jadi kita harus bisa memahami situasi dan kondisi budaya di sana gitu ya. Jadi itu cerita tentang ke satu daerah, kita menyapa dalam bahasa Indonesia dan
menjelaskan dalam bahasa Indonesia, mereka belum tentu mengerti. Jadi harus pakai bahasa daerah mereka. Jadi begitu disinggung pakai bahasa daerah mereka, langsung mereka, oh gitu toh. Yang pas gue ke Parepare Mas. Iya, iya. Jadi mereka cerita bahwa kita di sini itu masih sering mati lampu. Terus apa hubungannya sama tabung gas 3 kilo kan? Gue ngeliatin, apa hubungannya gitu. Habis itu dia ngambil alat pipa panjang gitu, kayaknya mereka bikin sendiri, tempelin di atas tabung gas 3 kilo, putar, cetek, nyala, kayak lampu Mas. Oke. Jadi kayak kalau kita sama Petromar ini pakai tabung gas, terus nyala. Wah, ini keren satu. Kalau sekarang masih pada sering lihat pasti di YouTube tentang cara ngajarin nih kalau gasnya itu kelepas, Nah kalau itu gue udah depan mata, dibuka, dinyalain pakai api. Nggak usah panik ya, gitu. Gimana nggak panik? Gue ngurusin acara, tamunya 200 terus mainan api gitu kan, sembur-sembur gitu. Ini matiinnya tinggal diginiin, kan mati, dah. Nggak panas lah gitu. Tapi kan bener kan nggak ada jalan. Gasnya nggak ada yang keluar, sumber apinya udah diselesain. Terus makanya dia langsung bilang, nah ini kan poinnya kan sebenarnya waktu itu kan kita lawannya adalah berita soal tabung gas 3 kilo meledak. Yang sebenarnya kita sayangkan juga kenapa saat itu media lebih banyak cerita negatifnya. Padahal kita lagi sama-sama mengedukasi yang positifnya. Betul. Itu lawannya itu, makanya begitu dia kasih tunjuk gitu, gak mungkin meledak ini apa-apa. Ya, walaupun gue sempat lihat sih. Iya, ada yang meledak karena salah penggunaannya ya. Bahkan dulu ada momentum yang membuat saya deg-degan itu ketika kita mengedukasi masyarakat banyak, tetapi joke yang keluar adalah ketika ingin membawa tabung gas untuk meledakkan sesuatu, bawa aja tabung gas 3 kilo. Iya itu. Aduh, kontradiktif banget dengan proses edukasi yang lagi kita bikin ya waktu itu ya. Iya, itu sulit sekali itu memperjuangkan informasinya. Gitu. Karena kita cuma di lapangan, Mas, media kan udah kita. Nah, saya ingat satu hal lagi nih Mas Hatan, mungkin Mas Hatan juga bisa bercerita banyak. Di mana kegiatan ini kan hektik banget ya. Kita meeting dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Besokannya produksi udah harus didistribusiin, gitu ya. Nggak kebayang waktu itu gimana cari supplier dan segala macam buat produksi. Ya, gimana tuh rasa pusingnya pada saat itu? Kebetulan kan divisi Anda tuh yang ngurusin. Jadi karena kita waktu itu jumlah kotanya kalau nggak salah 60 kalau. Iya, betul. Masa 60, makanya dipecah jadi 2 region untuk kelola itu semua. Kita kerjain satu persatu. PR-nya ngejar antara pada saat kita mau jalan di kota mana dan sebelumnya kita lagi jalan di kota mana gitu. Kota mana betul. Ya fair-fairan aja secara pengelolaannya kan kita harus tepat waktu. Betul. Itu namanya vendor itu gue lupa, Mas Ateng atau siapa lupa namanya. Ini ketika gue tadi ngomong gue harus banyak disensor nih karena terserah ya. Jadi ini bagian dari luapan apa gue nggak tahu. Enggak, kalau ini gue ceritain karena pengennya sharing. Gue tuh senengnya kalau lihat sharing di acara-acara tuh kalau behind the scene-nya diceritain. Oke. Bisa nanya seberapa ribet ngurusin produksiannya. Ngurusin produksiannya itu lebih sederhana daripada ngurusin invoice-nya. Jadi kejar-kejarannya adalah yang kemarin lu lunasin, yang ini gue lunasin. Gak bisa, gue udah harus. Lu bikin satu aja buat kota ini, yang lainnya lu pending. Pas satu kota ini terwah itu. Jadi ya namanya kerjaan kan nggak cuma dapat duit bayar. Betul. Jadi banyak mesti dipikirin. Tahapan itunya lebih sakit kepala daripada ngurusin produksi jadi secara real ya.
Dan dulu gue kebantu banget sama Mas Pono. Nah, Ini kalau masuk Facebook nih halo Mas Pono. Mas Pono, Anda sangat berjasa sekali kata Mas Anton. Itu tukang sulap. Mas, gue harus ngirim. Oh, tapi besok harus nyampe. Iya. Gimana Mas? Dibungkus yang rapi, tempelin alamatnya. Ya cuma besok pagi harus nyampe. Iya, begitu. Nyampe. Gue nganterin dokumen dulu, ntar gue nyampe kantor kira-kira jam 7-an lah. Aku beresin deh. Bener loh Mas? Iya, nyampe. Sekian tahun kemudian, gue baru paham bahwa Mas Pono itu kan kenalannya banyak banget, betul. Dengan segala aktivitas harian dia punya link kemana-mana. Ya. Gue baru tahu bahwa teknik yang diambil, jadi kiriman itu dia bareng sama pesawat. Kargo ya istilahnya. Kargo. Ya. Kargo. Cuman kan kargo itu kan nggak melulu istilahnya harus dengan jumlah yang minimum. Iya. Nah, karena dia punya koneksi, satu box itu bisa jadi ada ruang-ruang kecil yang bisa nih gitu. Bisa maksudnya. Ya gitulah sulapnya. Iya. Besok paginya malam gue dikabarin udah berangkat ya barangnya Mas. Alhamdulillah. Nggak ada tuh cerita racing nomor berapa. Habis itu di aplikasi melihat udah nyampe mana ini nggak ada. Udah gue kirim ya Mas. Mungkin itu Mas Pono laporan ke kantor kan. Karena waktu itu kan kita tiap kirim-kirim gitu casnya di sama kantor, datang di kantor. Kirim nyampe besok paginya si Mas Pono baru bilang udah di bandara itu mau di sana suruh jemput di bandara. Iya. Gue ngeleng-ngeleng kok bisa? Setelah sekian lama gue tahu oh gitu cara mainnya. By the way, kita berapa tahun ya pernah kerja bareng ya? Gue kenal lu itu 2008 Mas. 2008 ya? 2008 sampai 2010-an? 2008 gue cabut pertama 2010 ya? Balik lagi gue gue cabut pertama 2009 2010 gue balik lagi, 2011 gue cabut lagi. Tapi yang 2010-2011 kan kita udah pisah, iya. Karena ada strukturisasi kantor yang berbeda. Dari house itu udah digeser polanya. Iya. Sementara event manajemennya dikuatkan kalau bahasa gue waktu itu. Dikuatkan. Tapi kita tidak hanya kerja di satu proyek itu aja kan, ada beberapa kerjaan juga yang kita garap kalau nggak salah ya. Ya dari kegiatan yang turun ke pasar, berhadapan dengan masyarakat langsung, atau kita bikin panggung-panggung besar untuk event ya, undang-undang pejabat, undang-undang artis, itu udah hal yang lumrah kayaknya waktu itu ya. Sering tapi nggak se itu ya. Kegiatan yang mana ya? Senden itu kan kita dulu tuh seringnya mainnya kayak berapa kota. Iya. Ya jurus handphone lu itu yang gua jangan diceritain dulu, jangan. Nah, berarti ini ada hal yang menarik lagi nih ya, bahwa setelah pernah kita kerja bareng di satu tempat yang sama, kemudian kita memilih jalur masing-masing. Pada ketika memilih jalur masing-masing, persahabatan kita juga nggak lepas. Nah, kita tetap kontak dan sempat mengerjain beberapa proyek secara barengan ya Mas Anton ya. Ketika Mas Anton ada di satu tempat dan saya ada di Bright. Di klien. Di klien side. Oh, sebut merek ya? Konfidensial. Nah, sekarang ini secara tidak sengaja maupun sengaja kita dipertemukan lagi dan kita akan membangun suatu partnership ya, insya Allah ya, partnership kerjasama bareng. Jadi untuk event, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di lapangan, saya tutup mata sama outputnya yang dihasilkan sama Mas Anton karena saya udah tahu banget cara kerjanya. Dan Mas Anton juga kebetulan melihat teman-teman Bright yang ada di tim saya juga sepertinya sama lah sudut pandangnya gitu ya Mas Anton ya? Iya, jadi sesederhana kita dulu pernah berhasil. Iya. Kalau katanya Mas Roni sih pelatih favoritnya dia yang di klub berbeda. Dia senangnya Liverpool tapi mengutip kalimatnya dari Ferguson loh. Masalah itu MU tuh. Bilang kata MU ya. Terus pokoknya gini, kalau winning team ini udah kejadian, ya nggak usah diubah. Ya. Dan istilahnya obrolannya adalah
ya sepercayanya Mas Rizal soal kita jalanin event gimana. Iya, betul. Ya sama halnya ketika urusannya perkara radio. Iya. Kita tinggal berkolaborasi ya. Iya, dulu itu polanya begini. Iya. Sekarang 2020 adaptasinya apa? Iya. Simpel itu sih. Mas Andan, tolong dong disebutin partnernya siapa aja sekarang? Sekarang sama Didit sama Mas Roni. Didit sama Mas Roni ya, bertiga ya. Ini sayang Mas Roni lagi kurang sehat ya. Mas Roni belum fit, Didit lagi ada sibuk PR lain. Kita bertiga menamakan diri Energi. Bercandaannya sih pasti masalah PLN ya. Cuma waktu itu kita berpikirnya begini. Oh, PLN itu sumber energi loh yang dibutuhkan orang banyak. Salah satunya itu. Jadi kita bikin itu tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir dibikin pada saat nggak ada event masuk. Iya, secara masa pandemi COVID. Iya, masa pandemi. Karena umumnya kan kumpul ada kerjaan. Iya. Udahlah kita resmiin aja gitu, Iya, kita jadiin aja. Nah kita bikin pada saat nggak ada event sama sekali. Iya. Terus ngobrol bertiga nyari nama gitu. Sempat kepikir dalam bentuk bercanda. Cuman nama ini menurut kita Pas. harapan. Apaan tuh namanya? Maju Makmur Sejahtera. Maju Makmur Sejahtera. Oke. Kok begitu? Iya, biar Mas Roni tetap MMS. MMS Ini bercandaannya segmentasi. Hanya beberapa orang yang tahu. Nah, makanya perlu dijelasin supaya itu apa MMS. MMS itu tempat Kami Mas bekerja Anton, dulu. Mas Roni bekerja dulu gitu. Iya. Ya, oke. Nah itu terus akhirnya Energi kita iakan, walaupun ada resiko gede gitu. Iya. Resikonya itu banyak banget yang pasti udah pakai nama ini. Iya. Gitu. Dan kita berharap kita masih bisa melegalkan. Tapi saya percaya lah timnya Mas Anton, Mas Roni, Mas Didi itu udah punya jam terbang luar biasa. Jadi beban nama Energi maupun hasilnya saya terus terang bisa tutup mata lah. Karena apa yang dihasilkan selama kita pernah satu kantor, kita pernah jalan bareng segala macam, masalah kualitas kuantitas jadi jaminan mutu ya. Ya. Makanya saya nggak sungkan-sungkan untuk berpartner sama timnya Energi. Iya, dan Energi itu sebenarnya yang kita butuhkan saat ini kan. Dimana kita semuanya perlu itu untuk ngelewatin banyak hal dengan perkara pandemi dan COVID yang tidak ada untungnya sama sekali gitu. Mas Anton, sorry, potong. Saya lupa nanya, usia berapa sekarang? Yang jauh di bawah lu lah. Enggak, maksud saya gini loh. Saya tuh dari dulu terkesan sama penampilan Anda selalu sehat. Jiwa muda. Makanya saya agak ragu kalau Anda disebut usia di atas 50, saya ragu. Tapi pas circa 2017-2018 gue kelihatan tua. Itu karena beban kerjaan. Iya. Ya, gue ngomongin umur ya. Ngomongin umur sih, ya gue menuju 40. Menuju 40 ya. Tidak lama lagi gitu. Itu pasti pakai nyatut tambah kurang nggak ya? Enggak. Tapi yang gue selalu contek itu ya karena gue seneng nonton film ya. Iya. Kayak misalnya ini umum wajar, menurut gue wajar ya. Jangan ada gue ngelihat naksir laki artis yang laki banget gitu. Saya kayak ngomongin Brad Pitt gitu. Tua gitu, kayak tampilannya ya. Tua umurnya, cuman David Beckham gitu. Ya umur gitu. Haulnya tetap nggak ketuaan gitu. Tapi menuju 40 nggak inilah, itu masih masih muda itu. Bahkan sekarang ada kesimpulan dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa usia muda itu bukan cuma di 17 sampai 20-30 enggak, tapi usia muda itu adalah ketika dia usia 18 sampai 60 lebih.
itu disebut muda. Jadi, nah di atas 60 sampai 70 itu senior. Senior. Nggak ada kata-kata tua. Senior. Di atas 60 lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Jadi tadi nama-nama artis yang gue sebut itu tampak lebih bugar daripada Michael Jordan Iya, sekarang. betul. Michael Jordan sekarang, ini pembasket semua nih. Iya. Allen Iverson, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal bahkan itu kayak udah menggemuk, Charles Barkley gitu menggemuk, udah makin berumur gitu. Iya. Sementara mereka masih ya namanya model sih ya, memang harus jaga banyak hal gitu. George Clooney gitu misalnya. Itu ya umur aja gitu, tapi health-nya tetap muda gitu. Berarti semakin seru nih kita ngobrol-ngobrol santai aja di warung kopi Studio Bright. Nggak ada yang melarang kita bicara, tapi kita tetap menjaga adab sopan santunan. Nah, Brighters, nanti kita akan lanjutkan bicara-bicara yang lebih jauh. Akan ada teman kita satu lagi, karena pengalaman kita nih nggak cuma berdua, tapi banyak nih. Nah, tim-tim Bright tuh sering banget jalan bareng sama timnya Mas Anton. Semua tim Bright itu pasti pernah emosi sama gue maksudnya. Ada tiga-tiganya pernah, pasti yakin gue. Oke, Brighters, kita tunggu sesi keduanya. Jangan kemana-mana, thank you.